Akan berpindah musuh sayang. Ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janjimu ku ingkari karena alasan tak baik. Kasih coba. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang globalisasi dengan metode ceramah dan media pembelajaran multimedia. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Gladys Sagala dengan NPM 24091100135. Saya Kisada Betara Organisi Baru dengan NPM 2409220. Nama saya Selvia Loren, NPM 240910136. Perkenalkan, nama saya Elka Cecilia Bersimulingga, NPM 240910113. Globalisasi identik dengan globalisasi village atau yang disebut juga dengan desa global. Desa global mengenai tentang perkembangan teknologi dan komunikasi, yang dimana dianalogikan dunia sebagai desa yang sangat besar, dimana setiap orang dengan cepat dan mudah kemana saja dengan transportasi dan modern, dan setiap orang mudah mendapatkan informasi dengan sangat cepat dan mudah dengan menggunakan media internet. Di sini globalisasi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, pengertian bahasa asing. Yang ketiga, akses ke sumber belajar global. Yang keempat, pengenalan budaya lintas negara. Dan yang terakhir, peningkatan keterampilan abad 21. Jadi, saya di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi dalam aspek kehidupan. Yang pertama itu ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi itu contohnya seperti barang dari berbagai negara. Contohnya seperti makanan dan minuman. Yang kedua, perusahaan internasional. Contohnya seperti KFC. Dan yang kedua, globalisasi teknologi. Globalisasi teknologi itu contohnya seperti gadget dan internet. Seperti kita atau adik-adik bermain handphone atau bermain game. Dan yang kedua itu contohnya televisi dan media sosial. Contohnya seperti kita menonton TV atau menonton dari HP melalui aplikasi YouTube. Bentuk-bentuk globalisasi ada 5. Yang ketiga yaitu globalisasi budaya. Di mana globalisasi budaya itu contohnya seperti musik dan pakaian, di mana kita meniru musik dan pakaian dari negara lain dan makanan dari negara lain. Dan yang keempat, globalisasi pendidikan. Contohnya seperti kita belajar bahasa asing. Contohnya kita belajar bahasa Inggris. Dan yang kedua, pertukaran pelajar, di mana ada program contohnya seperti pertukaran pelajar, di mana anak-anak atau kita bisa belajar dari negara lain, bisa belajar di sekolah yang berbeda-beda. Dan yang kelima, ada globalisasi sosial, di mana globalisasi sosial itu contohnya pertemanan global. Pertemanan global itu contohnya seperti kita melakukan Zoom, kita berteman dengan negara lain, kita bisa mengenal dari negara lain. Nah, setelah kita mengetahui dari bentuk-bentuk globalisasi, kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif dari globalisasi antara lain adalah kita mengenal banyak hal baru seperti makanan dari luar negeri maupun bahasa dari luar negeri seperti bahasa Inggris. Yang kedua itu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi seperti handphone yang dapat membuat kita berkomunikasi dengan orang lain maupun teman maupun kerabat dari jarak yang jauh. Yang ketiga itu banyak hiburan yang dapat kita akses seperti kartun dari luar negeri, seperti musik. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang dampak negatifnya. Yang pertama itu hilangnya budaya kita. Karena semakin sering kita melihat budaya orang lain, kita akan terikut-ikut seperti memakai crop top ataupun hal lainnya. Yang kedua itu kecanduan teknologi. Dari kecanduan teknologi ini sering kita jumpai pada anak-anak maupun remaja yang sering sekali kecanduan dalam hal game. Nah, setelah kita mengetahui apa itu globalisasi, bentuk globalisasi, ciri-ciri maupun dampak dari globalisasi, kami akan menampilkan sebuah video yang bisa membantu kita lebih memahami globalisasi.
Halo teman-teman, sadar nggak sadar kita sekarang ini hidup di era globalisasi. Teknologi sekarang ini makin canggih, kita bisa bepergian kemanapun dengan mudah. Bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, dan bisa naik kapal. Selain itu, kita bisa belanja secara online. Kita tidak perlu lagi pergi ke supermarket untuk berbelanja. Semuanya serba mudah karena kita hidup di era globalisasi. Apa itu globalisasi? Mari kita pelajari bersama. Globalisasi dapat diartikan dengan meluas dan membaurnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Kapan globalisasi ini terjadi? Globalisasi terjadi setiap saat ketika warga dunia dari berbagai bangsa dan negara berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Coba perhatikan gambar produk berikut ini. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, batik. Batik berasal dari Indonesia. Yang kedua, karpet. Karpet berasal dari Turki. Yang ketiga, boneka. Boneka berasal dari Tiongkok. Yang keempat, mobil. Mobil berasal dari Jepang. Yang terakhir adalah susu. Susu berasal dari Selandia Baru. Produk-produk tersebut sudah mudah ditemukan di negara kita kan? Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui di Indonesia. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Nah, sekarang apakah ada produk Indonesia yang ditemui di luar negeri? Ternyata banyak loh produk Indonesia yang bisa ditemui di luar negeri, misalnya saja batik dan Indomie. Kira-kira kenapa ya kita bisa menemui Indomie di negara-negara lain? Alasannya yaitu perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Tidak terbatas pada produk-produk saja, globalisasi juga terjadi dalam berbagai bidang. Contoh globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu terciptanya pesawat terbang, YouTube, serta ojek online. Contoh globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu adanya kegiatan ekspor dan impor serta tumbuh pesatnya e-commerce di Indonesia. Misalnya saja Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Globalisasi juga terjadi dalam bidang politik. Contohnya yaitu kerjasama antar negara, terbentuknya organisasi internasional, dan masyarakat yang sekarang ini lebih peduli pada pemerintahan. Baik, sekian penjelasan materi dari kami. Sekiranya video ini dapat membantu kita semua dalam hal pembelajaran tentang globalisasi. Sekian dan terima kasih. Dadah!